Itu maunya Rumi. Jadi apapun fasilitas yang diberikan Allah pada kita sekarang, manfaatkan itu untuk ilaihi roji'un. Hakikat kita ada di situ. Dan semua yang bikin kita semakin jauh dari ilaihi roji'un, hindarilah. Banyak orang hari ini ketika kamu belajar ajarannya sufi terus, waduh berarti harus jadi sufi ini. Terus kamu besok wiritan terus, puasa terus 2 hari, tapi habis itu hari ketiga lagi, kumat lagi, terus lagi. Enggak. Katanya Rumi enggak begitu caranya, pelan-pelan, step by step. Jika engkau belum punya ilmu, hanya prasangka, ya milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya, katanya Rumi. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Gak usah nunggu pinter tasawuf, pinter ilmu kalam, pinter fikih baru mendekati Allah. Bisanya apa? Ya dengan itu kamu mendekat ke Allah. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, tanpa keyakinan itu. Karena Tuhan dengan rahmatnya akan tetap menerima mata uang palsumu. Tidak apa-apa. Kan banyak kan sekarang doa itu tidak ada rasanya karena kamu sudah hafal. Saking hafalnya kan doa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Doa itu kan minta. Minta apa tidak jelas. Itu mungkin malaikat ya bingung, kamu itu minta apa? Jaluk kok sambil ngeremong, sambil kadang yang jarinya sambil berdoa sambil mungkin jaluk tenan apa ya. Tapi tidak apa-apa katanya Rumi. Persembahkan saja doamu. Gusti Allah itu maha rahmat. Dengan rahmatnya dia tetap menerima mata uang palsumu. Ya, dulu ada yang tanya ke saya, kenapa doanya orang Islam itu tidak terlalu manjur, lebih manjur doanya orang Cina. Karena orang Islam itu pasif kalau doa, nunggu ya Allah, kasih dong ya Allah. Kalau orang Cina maksa, ya Allah turunkan. Jadi akhirnya jatuh semua dari atas. Kamu kan nunggu buahnya jatuh. Kalau orang Cina, wah, jatuh dari atas. Oke. Jadi tidak apa-apa wis. Berdoa sebisamu. Ya agak palsu-palsu dikit, munafik-munafik dikit. Itu kan kering, munafik tanpa keyakinan. Keyakinan itu penting loh dalam berdoa. Karena Allah menjawab doamu itu sejauh keyakinanmu. Saya sering bilang kan, kalau kamu berdoa, ya Allah semoga semester ini saya lulus kumlot, tapi kamu bisa ndak ya wong IPK ya ndak, kamu sendiri ragu-ragu ya ora dibales, kamu sendiri nggak yakin. Keyakinan itu penting. Pak, saya keyakinannya separuh, apa ndak usah berdoa saja? Ya berdoa saja, jangan khawatir. Allah tahu yang kamu mau. Berdoalah. Allah tetap mengakui meskipun uangmu palsu sama Allah diterima aja, ndak apa-apa wis. Karena Allah sangat sayang sama kita. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya wahai pejalan. Jadi kalau kita masih tidak terlalu mantep keimanan kita selama ini, masih melanggar-melanggar, masih dosane oke, ya tidak apa-apa, dikurangi dikit-dikit. Ya 100% tidak mungkin lah ya. Dikurangi 1%, biar jiwamu terlatih. Kalau langsung dibuang semua, insya Allah gagal. Ya, saya langsung ingin ikhlas lillahi ta'ala, tidak ngejar surga Pak, tidak iso. Harus pelan-pelan. Terus biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datanglah lagi. Nggak usah malu-malu. Pak, dosa saya banyak Pak, saya harus datang lagi. Enggak Pak, datang lagi aja. Allah tidak akan nolak. Tidak ada kata terlambat. Jadi tempuhlah jalan itu. Pak, itu dhuwur banget ya Pak teorinya Pak, tinggi sekali apa ya? Saya bisa Pak, bisa. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, biar ilaihi roji'unnya sempurna. Eman-eman kalau nanti
Kamu tidak, nafasnya tidak mutmainnah. Dilatih pelan-pelan. Pak, saya itu susah ikhlas, Pak. Kalau sedekah mesti pamrih, Pak. Ya sementara pamrih dulu enggak apa-apa, tapi tetap sedekah. Nanti lama-lama latihan. Oke, jadi tempuhlah jalan itu. Jangan ragu-ragu. Jangan nunggu. Biasanya kelemahan yang muda-muda kayak teman-teman nunggu nanti besok kalau tua. Ya, kalau yang zaman muda ndak, yang tua kelihatannya lebih berat. Memulai dari tua itu susah. Karena orang yang sudah tua itu biasanya sudah keras cara berpikirnya. Kalau bahasa psikologinya sudah jadi, dia sudah mature, sudah mateng. Barang mateng itu satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mempertahankan kematangan atau bosok. Apa bosok Indonesia bosok itu? Iya, busuk. Jadi kalau bisa terus-terusan bertahan di mateng. Kalau enggak ya lama-lama busuk itu apa? Pikirannya enggak laku. Kalau bahasa filsafatnya out of date, ketinggalan zaman. Dirubah susah. Makanya kadang-kadang orang itu sudah tua, umur 30 kok enggak kawin-kawin, itu biasanya malah susah, malah lama. Terlanjur matang. Iya. Peribahasanya kan begitu. Jodoh di tangan Tuhan, tapi umur 30 tahun ke atas Tuhan lepas tangan. Suruh nyari sendiri. Sudah capek Tuhan, nunggu sampai umur 30 kok enggak kawin-kawin. Oke. Terus. Yuk kita mulai cinta. Panjang ya pengantarnya sebelum cinta. Yang pertama tentang cinta sekarang. Katanya Rumi, cinta itu sifatnya universal. Karakter yang dimiliki semua orang. Agama apapun. Dari budaya apapun. Tidak ada agama, tidak ada budaya, tidak ada peradaban yang tidak menganggap cinta itu luhur dan baik. Semua menganggap cinta itu luhur dan baik. Jadi itu rumus pertama. Kamu mencintai, itu tidak ada orang anggap kamu jelek. Apapun, kecuali yang duniawi. Jadi cinta ini perasaan yang universal. Yang kedua, cinta itu obat. Obat dari kesombongan, obat dari kelemahan, obat dari duka cita. Mengingatkan yang minggu-minggu lalu ya. Jadi cinta itu kan ketika orang berhubungan dengan sesuatu, tapi dia tidak memiliki pamrih apapun selain untuk yang dicintai. Ibu ke anak, orang tua ke anak, mungkin kamu dengan sahabatmu, ketika nggak nuntut apa-apa, kepingin yang kamu cintai ini bahagia, baik, unggul, dan bila perlu kamu berkorban demi kebahagiaannya, demi kebaikannya. Nggak usah ada balasan apa-apa. Kan itu kemarin definisinya cinta. Nah, cinta yang kayak gini, ini melatih jiwa. Yang pertama apa? Jiwa jadi nggak sombong. Jiwa pecinta itu jiwa yang rendah hati. Kenapa? Dia tidak mikir dirinya. Kok kamu merasa pecinta tapi masih sombong? Belum berarti. Perlu latihan lagi. Dan pecinta pasti kuat. Ya kan? Jiwa yang kuat itu kan jiwa yang dia selalu ingin memberi, tidak minta-minta, tidak ingin dibalas. Kalau kamu memberi sesuatu dan masih ingin balasan, berarti belum cinta. Makanya minggu lalu Robiah Adawiyah bahkan bilang, enggak, ya Allah, kalau aku ibadah ini hanya minta surga, jauhkan aku dari surga. Kalau aku ibadah ini takut dengan neraka, masukkan aja aku ke neraka. Aku tidak butuh surga, tidak butuh neraka. Aku hanya butuh dirimu, butuh ridhomu. Tadi kan rumusnya bukan ilal jannah atau minan nar, tapi ilaihi roji'un, pada Allah.
Sering saya ilustrasikan surga dan neraka itu kayak semacam iming-iming biar kamu jalan menuju Allah. Kayak orang tuamu ngasih, belajar loh, nanti kalau belajar rajin tak beliin sepatu. Membeli sepatu ini surganya bagi kamu. Padahal maunya orang tuamu bukan sepatunya. Begitu kamu belajar, kamu akan pinter dan kamu akan ngerti manfaatnya pinter. Sholatlah, ibadahlah, zikirlah, biar kamu masuk surga. Kamu kan semangat begitu dipameri surga. Padahal begitu kamu tempuh jalan itu, sebenarnya kamu sedang menuju Allah. Itu memang diiming-imingi begitu. Karena manusia itu butuh reward konkret biasanya. Kalau rewardnya abstrak, orang geraknya susah. Tenang aja, besok di surga 72 bidadari gratis. Di sana bisa makan sak kapoi. Ini kayak diiming-iming. Kamu kan terus jadi semangat. Sebenarnya kalau kamu jalan di situ, ya kamu akan ketemu Allah. Surganya dapat surga yang punya Allah kok. Masuk ketika kamu sampai ke Allah, jiwamu tumanina sama Allah dicemplungin neraka kan enggak? Ya pasti surga. Dan nikmatnya bareng Allah itu jauh melebihi surga. Nanti banyak teks yang bilang itu. Cuma kamu tidak bisa bayangkan. Apa sih Pak enaknya? Bayanganmu kan sama Allah terus duduk jejer sama Allah. Tidak enak Pak, enak di surga Pak. Banyak bidadarinya. Iya. Pikiranmu masih material. Belum nyampe enaknya Yang punya pacar bisa menganalogikan. Ketika kamu duduk jejer sama pacarmu, itu kan seneng kamu. Duduknya setengah jam itu rasanya baru 1 menit. Pinginnya berlama-lama bareng terus. Itu karena sudah cinta. Sama Allah kalau kamu jatuh cinta juga begitu. Kayak Nabi Musa itu loh. Waktu Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, kan Allah ngajak ngobrol. Musa, yang di tanganmu itu apa? Sebenarnya kan jawabannya simpel. Musa tinggal ngomong, ini tongkat ya Allah, kan beres. Wong itu memang tongkat. Tapi karena Musa ini sewenengnya disapa oleh Allah, jawabannya panjang. Ini tongkat ya Allah. Tongkat ini kalau saya pukulkan dia bisa jadi ular. Kalau saya angkat, jawabannya panjang itu. Ya kalau Allah mau bilang, emangnya aku tidak ngerti. Loh, tapi Gusti Allah ngerti dan ya dibiarin aja, ya enggak dimarahin. Kenapa? Karena sudah saling jatuh cinta. Bareng sama Allah itu enak. Kok kamu masih membayangkan, belum terbayang Pak enaknya bareng sama Allah itu? Memang berarti kamu belum jatuh cinta sama Allah. Ya latihan jatuh cinta. Orang Jawa punya rumus, tresno jalaran soko kulino. Ayo dikulinakan sama Allah, apa dikulinakan itu? Dibiasakan. Akrab sama Allah, nanti kamu akan jatuh cinta. Entah kapan nanti kita akan ngambil sesi cinta lagi. Saya ingin ngangkat Ghazali. Ghazali konsepnya lebih konkret. Jalan untuk mencintai Allah. Tapi kapan-kapan, jangan cinta terus, nanti kamu mabuk. Oke, terus. Nah, cintalah yang bikin alam semesta ini bergerak. Nanti Rumi punya teori evolusi yang khusus, tapi saya tidak akan sampaikan sekarang. Kapan-kapan Rumi nanti akan banyak sesinya. Jadi gara-gara ada cinta ini loh, alam ini bersatu dan berpisah. Orang tua sama anak habis bersatu berpisah. Berpisah ini juga tanda cinta. Kalau orang tua tidak mau nyapih anaknya, padahal berat nyapih anak ini, tidak tego nyapih anak, tapi harus disapih. Kenapa? Karena cinta. Jadi pertemuan dan perpisahan itu banyak ya karena cinta. Kamu melepas masa mudamu menuju masa dewasa. Janjane pengenmu mbok saya muda terus, nggak bisa. Hidup itu ada pertemuan, ada perpisahan, dan biar jalannya on the track, dasarnya harus cinta. Jadi cinta adalah yang menggerakkan dunia ini. Dan cinta yang bikin kita karakternya, kalau bahasanya Rumi, menuhan. Semakin tulus kita cinta pada apapun, karakter kita akan semakin menuhan. Menuhan itu semakin spiritual. Tidak ada pamrih,
Tidak ada tujuan-tujuan apapun selain Allah. Itu yang kalau dalam agama disebut ikhlas. Jadi ciri sejati cinta itu justru ada pada ikhlas. Ikhlas itu kamu beribadah satu-satunya target adalah keridhoannya Allah. Makanya Robiah kemarin di hampir semua puisinya selalu bertanyakan, ya Allah, apakah engkau ridho dengan ini? Kalau engkau ridho aku tenang. Sebelum aku yakin engkau ridho, aku ini masih gelisah. Jadi yang dikejar cuma ridhonya Allah. Satu-satunya yang dikejar cuma Allah. Itu namanya ikhlas. Lillahi ta'ala. Tidak karena apapun. Ya Allah, aku amal baik ini, semoga engkau ridho ya. Jadi yang ada di pikiran itu selalu nyari ridhonya yang dicintai. Sama kayak kamu pacaran itu kan, selalu mikir, iki pacarku kalau gini seneng ndak ya? Kalau tak bawa ini mau ndak ya? Kalau kan yang dipikir di pikiranmu selalu yang kamu nggak pernah mikir dirimu sendiri kan? Begitu diajak ke warung, ini kamu sukanya warung yang mana? Kan bukan sukaku, sukanya dia. Jadi ketika orang jatuh cinta, egonya hilang. Dia tidak ngomong aku lagi, tapi ngomong kamu. Kalau kamu jatuh cinta ke Allah juga, bukan akumu lagi yang bilang, tapi ridhonya Allah. Apa sih maunya Allah? Kira-kira kalau aku gini, Allah ridho tidak ya? Begitu kamu ujian mau nyontek, ini kira-kira kalau aku nyontek, Allah ridho nggak ya? Anda, Bapak Allah Maha Pengampun, ha? Waduh, wae itu akhirnya. Iya. Ya kamu yang ngerti lah. Oke, terus bentuk apa saja, ekspresi apa saja yang lahir karena cinta yang tulus tadi pasti baik. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin mencelakakan. Kalau ada yang mencelakakan, berarti itu belum cinta dan pasti bukan cinta. Kalau dasarnya cinta, apapun yang keluar pasti baik. Dan yang kedua, cinta bukan suka, bukan duka. Kayak Robiah kemarin, tidak peduli hukuman. Cinta itu yang ada hanya ego yang lenyap, yang dipikir hanya dia. Terus, nah, cuma katanya Rumi, jangan ditanya apa definisinya cinta. Seseorang bertanya, apa itu cinta? Aku jawab, jangan tanya tentang maknanya. Kalau engkau sudah menjadi seperti aku, maka engkau akan tahu. Nulisnya salah itu. Saat cinta memanggilmu, engkau akan berkisah tentang itu. Jadi cinta itu penting, modus paling penting dalam hidup ini. Dan gak usah kamu terlalu capek mendefinisikan, membahas, mengkaji apa itu cinta. Jalani saja. Gak usah kamu tanya, Pak, definisinya cinta apa? Ciri-cirinya apa? Jenis-jenisnya apa saja? Itu tidak terlalu penting, katanya Rumi. Yang penting apa? Jalani saja, nanti engkau paham. Kamu gak perlu ke perpus nyari teori pacaran yang baik, cara menarik lawan jenis, cara gak penting. Terus langsung pacaran kamu akan ngerti. Oh gitu tuh pacaran itu. Oh gini tuh kawin itu kan itu. Kamu berteori macam-macam kesuwen. Kamu nyari terlalu banyak referensi, tidak penting. Jalani saja, kamu akan ngerti. Wong ini dunia rasa. Kalau rasa itu kan ya tidak bisa dijelaskan. Rasa pedes adalah rasa, susah kan menjelaskannya. Wong rasa, nggak bisa dijelaskan. Sama kayak cinta. Ya perkawinan itu kan juga banyak urusan rasa. Kawinnya sendiri itu kan intinya rasa. Kamu nyari penjelasan, Pak, saya belum kawin sih, Pak. Kira-kira kawin itu rasanya gimana, Pak, ya? Tidak bisa, ya kawin nanti kamu ngerti. Mbok kamu nonton sekian puluh video, tetap nggak bisa. Harus dirasakan. Teorimu tidak ada gunanya. Rasa dewe baru ngerti. Oke, terus. Ya, ini juga sama. Katanya Rumi, sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar. Ini syair ini diterjemahkan Abdul Hadi WM dan kelihatannya dipakai di film Ketika Cinta Bertasbih dulu.
Namun jika cintaku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan dengan terang, namun tanpa lidah, cinta ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya. Kata-kata pecah berkeping-keping begitu sampai pada cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya, bagaikan keledai terbaring dalam lumpur hina. Cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan kisah cinta. Nah, itu Rumi. Jadi orang yang bisa berpuisi seperti ini pasti ngalami. Tidak bisa enggak. Sepinter apapun kamu bikin puisi, kalau belum pernah jatuh cinta beneran, puisimu tidak akan ada rasanya. Mending jangan bikin puisi cinta. Ya, bikin aja puisi-puisi eksploitasi alam itu. Ya kan? Kan banyak puisi eksploitasi alam. Angin berhembus, kemudian ya. Oke. Puisi yang mengeksploitasi alam itu. Oke. Kita lihat. Ini Masnawi. Di Masnawi Rumi banyak ngutip ceritanya Laila Majnun untuk menjelaskan cinta. Laila Majnun yang karangannya Nizami. Saya membayangkan entah kapan sesi cinta ada beberapa novel cinta dari dunia sufi ya, bukan dari dunia populer, yang bagus untuk kita kaji di ngaji entah kapan, termasuk Laila Majnun. Jadi satu ketika Majnun ini sakit, badannya lemah. Terus dia datang ke tabib. Sama tabibnya, "Oh Majnun, ini untuk biar sakitmu ringan, kamu harus dibedah sedikit. Ada bagian tertentu tubuhmu yang darahnya harus dikeluarkan." Majnun, "Oh, jangan, saya takut." Tabibnya heran, "Loh kamu ini gimana sih? Kamu kan sudah lama jadi orang gila. Sudah keluar masuk hutan, ketemu macan, kok takut hanya dibedah kecil aja?" "Bukan, saya takut Laila terluka." "Loh Laila mana? Yang dibedah itu dirimu, bukan Laila." "Loh enggak, di setiap jengkal tubuhku, setiap tetes darahku itu sudah tercampur oleh Laila. Aku sudah tidak bisa membedakan lagi." Kamu ketawa kaya duwe pacar wae. Oke, ya. Jadi itu maksudnya apa? Ketika orang jatuh cinta, dia sudah kehilangan dirinya. Yang ada hanya yang dicintai. Dia tidak peduli kalau dirinya sendiri luka, tapi jangan sampai yang dicintai luka. Itu Majnun. Majnun ini sebenarnya anaknya bangsawan yang jatuh cinta sama Laila. Ya sayangnya agak tragis ceritanya. Bagi yang baca Nizami nanti banyak momen-momen. Ada momen yang menurut saya bagus. Misalnya ketika Majnun saking pinginnya ketemu Laila yang sudah dinikahi orang lain, dan khawatir ketahuan keluarganya Laila, karena kalau ketahuan keluarganya Laila dia bisa diajar. Jadi waktu ada gerombolan ternak kambing lewat depan rumahnya Laila, dia ikut merangkak di situ bareng, hanya sekedar untuk melihat rumahnya Laila. Oke, itu Majnun. Nanti banyak momennya.